Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat datang di program Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Program yang selalu mengedepankan fakta akan kontroversi sejarah dalam proses berkebangsaan di Republik tercinta. Sebelum admin memulai pembahasan kali ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika teman-teman menyukai konten ini. Subscribe itu gratis. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih. PKI Indonesia, komunisme dan PKI. Komunisme sebagai ideologi dan PKI sebagai partai politik, seperti selalu menjadi hantu yang menakutkan dalam catatan panjang kontroversi sejarah Indonesia. Namun, apakah benar semua orang sudah memahami bagaimana sejarah komunisme dan PKI itu sendiri di Indonesia? Dan bagaimana hubungannya dengan sejarah kebangsaan kita? PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah partai komunis di Indonesia selama pertengahan abad ke-20. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia sebelum diberangus pada tahun 1965. Hanya berselang setahun kemudian PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Sepanjang periode setelah kemerdekaan, sampai dengan pemberangusan PKI pada tahun 1965. Pada masa itu PKI adalah partai politik yang sah, menurut hukum di negara ini. Partai ini memiliki 2 juta anggota dalam pemilihan umum 1955, dengan 16% suara nasional dan hampir 30% suara di Jawa Timur. Sejarah PKI. Cikal bakal dari berdirinya PKI adalah Asosiasi Demokrasi Sosial Hindia, atau dalam bahasa Belanda, Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV. Didirikan pada tahun 1914 oleh aktivis sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Maris Snevely, atau yang lebih dikenal sebagai Henk Snevely, dan aktivis sosialis Hindia lainnya. ISDV, yang beranggotakan 85 orang merupakan penggabungan 2 partai sosialis Belanda, SDAP dan Partai Sosialis Belanda, yang di kemudian hari berubah menjadi Partai Komunis Belanda di bawah kepemimpinan Hindia Belanda. Anggota ISDV warga negara Belanda, yang pertama kali memperkenalkan ide-ide Marxis kepada orang-orang Indonesia yang berpendidikan, yang mencari cara untuk menentang pemerintahan kolonial. Pada Kongres tanggal 23 Mei tahun 1920 di Semarang, ISDV mengambil nama Perserikatan Komunis di Hindia, atau PKH, Uni Komunis Hindia. Semaun adalah ketua partai, dan Darsono wakil ketua. Sekretarisnya, bendahara, dan 3 dari 5 anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional, Komintern. Dan Snevely mewakili partai di Kongres Dunia Kedua Komintern pada tahun 1921. Pada Kongres Komintern kelima ditekankan bahwa prioritas utama Partai Komunis adalah untuk mendapatkan kontrol atas serikat buruh. PKH mulai berkonsentrasi pada serikat pekerja, memutuskan untuk meningkatkan disiplin, dan menuntut pembentukan Republik Soviet Indonesia. Menjelang Kongres ke-6 Sarekat Islam pada tahun 1921, otoritas kolonial Belanda memberlakukan lebih banyak pembatasan pada aktivitas politik, meskipun ditentang oleh Tan Malaka dan Semaun. Keadaan ini memaksa komunis untuk mengubah taktik. Hal ini menjadikan komunis sebagai satu-satunya organisasi nasionalis yang aktif. Nama partai kemudian diubah kembali pada tahun itu, menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam sidang paripurna bulan Mei tahun 1925,
Komite Eksekutif Komintern memerintahkan Komunis Indonesia untuk membentuk koalisi anti-imperialis dengan organisasi-organisasi nasionalis yang non-komunis. Elemen-elemen ekstremis yang dipimpin oleh Alimin dan Musso menyerukan sebuah revolusi untuk menggulingkan pemerintah kolonial Belanda. Pada sebuah konferensi di Prambanan, Jawa Tengah, Serikat Pekerja yang dikendalikan oleh komunis memutuskan bahwa revolusi akan dimulai dengan pemogokan oleh pekerja kereta api, yang kemudian akan memicu pemogokan massal. Setelah itu, PKI akan menggantikan pemerintah kolonial. Tan Malaka, agen Komintern untuk Asia Tenggara dan Australia, tidak setuju dengan rencana tersebut. Sebagian besar, karena ia percaya bahwa PKI tidak memiliki dukungan massa yang memadai. Ketidaksepakatan di antara para pemimpin PKI tentang waktu dan jalannya revolusi mengakibatkan perencanaan yang buruk. Sebagai hasil dari revolusi yang gagal, 13.000 orang ditangkap, 4.500 dipenjara, 1.308 diinternir, dan 823 dibuang ke wilayah Digo di Papua Barat. Beberapa orang tewas dalam penahanan. Banyak aktivis politik non-komunis juga menjadi sasaran oleh otoritas kolonial dengan dalih menekan pemberontakan komunis. Sejak saat itu PKI dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada 1945, dan secara aktif berpartisipasi dalam kebangkitan nasional Indonesia. Banyak unit bersenjata berada di bawah kendali atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam memerangi Belanda, Presiden Soekarno khawatir bahwa pengaruh partai yang semakin besar pada akhirnya akan mengancam posisinya. Karena pertumbuhan PKI mengganggu sektor sayap kanan masyarakat Indonesia dan beberapa kekuatan asing, terutama Amerika Serikat yang sangat anti-komunis. Di lain sisi PKI juga mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan kekuatan lain yang juga berjuang untuk kemerdekaan. Setelah menandatangani perjanjian Renville pada tahun 1948, banyak unit bersenjata Republik kembali dari zona konflik. Ini memberi kepercayaan pada sayap kanan Indonesia, bahwa mereka akan mampu melawan PKI. Oleh pihak militer, unit-unit gerilyawan dan milisi di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk bubar. Di Madiun, kelompok paramiliter PKI yang menolak dilucuti senjatanya dibunuh pada bulan September tahun itu. Pembunuhan tersebut memicu pemberontakan keras yang memberikan alasan kepada pihak militer Republik untuk menekan PKI. Diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September dengan Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada tanggal 30 September tahun 1948, Madiun berhasil diambil alih kembali oleh pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Ribuan anggota partai terbunuh dan 36.000 dipenjara. Di antara yang dieksekusi adalah beberapa pemimpin, termasuk Musso, yang terbunuh pada tanggal 31 Oktober. Meskipun Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Cina, PKI tidak dilarang dan tetap berfungsi aktif sebagai partai politik. Rekonstruksi internal partai dimulai pada tahun 1949. Selama tahun 1950-an, partai mulai menerbitkan lagi publikasi utamanya, Harian Rakyat dan Bintang Merah, serta jurnal triwulanan PKI dan Perwakilan. PKI berkomitmen pada posisi nasionalis di bawah kepemimpinan Aidit, mendukung kebijakan anti-kolonialisme dan anti-barat dari Presiden Indonesia Soekarno. Aidit dan fraksinya, yang termasuk para pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Nyoto dan Sakirman, mengambil alih partai pada tahun 1951. Tidak ada yang berumur lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI tumbuh pesat.
dari 3.000 sampai dengan 5.000 anggota pada 1950, menjadi 165.000 pada 1954, dan 1,5 juta pada 1959. PKI memimpin serangkaian pemogokan militan pada Agustus tahun 1951, yang kemudian diikuti dengan pengekangan di Medan dan Jakarta. Dalam waktu singkat, pucuk pimpinan partai bergerak pesat dari bawah. Meskipun PKI mendukung Soekarno, PKI tetap mempertahankan otonomi politiknya. Pada bulan Maret tahun 1960, partai tersebut mengecam penanganan presiden yang tidak demokratis atas anggaran. Pada tanggal 8 Juli tahun itu, Harian Rakyat memuat artikel yang kritis terhadap pemerintah. Lagi, pucuk pimpinan PKI ditangkap oleh tentara. Akan tetapi kemudian dibebaskan kembali, sesuai dengan perintah Soekarno. Ketika Malaysia mendapatkan kemerdekaannya, PKI dan Partai Komunis Melayu menyatakan penolakan mereka. Dengan meningkatnya dukungan rakyat dan keanggotaan sekitar 3 juta orang pada tahun 1965, PKI adalah partai komunis terkuat di luar Cina dan Republik-Republik Uni Soviet. Partai ini memiliki basis yang kuat dalam organisasi massa, seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia, Front Petani Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan Asosiasi Cendekiawan Indonesia, atau yang saat itu lebih dikenal dengan nama Himpunan Sarjana Indonesia. Pada puncaknya, total keanggotaan partai dan garda terdepan organisasi mereka diklaim 1/5 dari populasi penduduk Indonesia. Tindakan penyeimbangan Soekarno dengan PKI, militer, faksi nasionalis dan kelompok-kelompok Islam terancam oleh kebangkitan partai ini. Tumbuhnya pengaruh PKI menyangkut Amerika Serikat dan kekuatan Barat anti-komunis lainnya. Situasi politik dan ekonomi menjadi sangat tidak stabil. Inflasi tahunan mencapai lebih dari 600%, dan kondisi kehidupan orang Indonesia memburuk. Pada bulan Desember tahun 1964, Khairul Saleh dari Partai Murba, dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka, mengklaim bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murba yang diberlakukan oleh Soekarno pada awal 1965. Dalam konteks konfrontasi dengan Malaysia, PKI menyerukan agar mempersenjatai rakyat. Sebagian besar faksi di tentara menentang keras hal ini, dan Soekarno secara resmi tetap tidak berkomitmen. Pada bulan Juli, sekitar 2.000 anggota PKI memulai pelatihan militer di dekat pangkalan Angkatan Udara Halim. Konsep mempersenjatai rakyat telah mendapat dukungan di Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Pada tanggal 8 September, para demonstran PKI melakukan pengepungan selama 2 hari terhadap konsulat Amerika di Surabaya. Aidit berpidato pada rapat umum PKI pada tanggal 14 September. Mendesak anggota untuk waspada terhadap hal-hal yang akan datang. Pada tanggal 30 September Pemuda Rakyat dan Gerwani, keduanya organisasi terkait PKI, mengadakan rapat umum massal di Jakarta untuk memprotes krisis inflasi. Selama malam tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober tahun 1965, 6 perwira tinggi militer Indonesia, berpangkat jenderal, dan 1 perwira muda terbunuh. Tubuh mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur. Para pembunuh jenderal mengumumkan keesokan paginya bahwa Dewan Revolusi telah merebut kekuasaan dengan menyebut diri mereka Gerakan September 30, Gestapo, yang pada masa itu juga dikenal dengan istilah Gestok, Gerakan 1 Oktober, atau yang hari ini dikenal sebagai G30 SPKI. Dengan hilangnya begitu banyak pucuk pimpinan militer, khususnya Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali tentara dan menggagalkan kudeta tersebut sebelum tanggal 2 Oktober. Tentara dengan cepat melimpahkan upaya kudeta terhadap PKI, lalu memulai kampanye propaganda anti-komunis di seluruh Indonesia.
bukti kuat yang mengaitkan PKI sebagai partai politik dengan pembunuhan para jenderal tidak dapat disimpulkan secara eksplisit sampai dengan hari ini. Semua indikasi yang mengarah kepada spekulasi akan keterlibatan mereka bersifat sangat terbatas. Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa Soeharto mengorganisir peristiwa-peristiwa tersebut secara keseluruhan atau sebagian, dan mengkambing hitamkan kalangan komunis. Pernyataan ini muncul berdasarkan data dari penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kejadian kudeta di tahun 1965. Dalam pembersihan anti-komunis yang terjadi kemudian, berdasarkan pernyataan dari almarhum Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, diperkirakan 500.000 sampai dengan 3 juta komunis yang benar nyata terbukti komunis atau hanya sekedar dicurigai terbunuh, dan PKI secara efektif berhasil dihilangkan. Mayor Jenderal Soeharto mengalahkan Soekarno secara politis, dan kemudian diangkat sebagai presiden pada tahun 1968. Setelah dia berhasil mengkonsolidasikan pengaruhnya terhadap militer dan pemerintah. Demikianlah perjalanan komunisme sebagai ideologi, dan PKI sebagai partai politik dalam sejarah Indonesia. Ada dua kejadian penting yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Sebuah gerakan operasi militer yang gagal, dan kudeta. Gerakan operasi militer yang gagal adalah gerakan yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Untung dan kawan-kawan. Sedangkan kudeta yang sebenarnya adalah langkah politik yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto terhadap Soekarno. Begitu interpretasi admin dalam mengkaji kebenaran berdasarkan data dan fakta yang ada. Sampai dengan saat video ini dimuat. Sebuah ideologi ataupun partai politik tidak bisa dijadikan alasan pembenaran yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan diskriminasi dan persekusi, apalagi melakukan satu tindakan keji dan atau pembunuhan. Sebuah ideologi atau partai politik tidak bisa melakukan satu pembunuhan. Manusia yang bersangkutanlah yang mampu dan bisa untuk melakukan hal tersebut. Data diambil dari berbagai sumber. Semoga informasi yang admin sampaikan di sini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Jika teman-teman menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih.